Kita sambut dengan aplaus yang berada di studio. Bapak Haji Auliudin Setiaji bersama tamunya Bapak Harjanto. Ya. Selamat malam Pak Haji dan Pak Harjanto. Ya, selanjutnya selamat malam Sugeng Dalu. Monggo kula pasrahke Sohibul Bait, Presiden tanpa pemilu. Pak Haji anggone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Facebook NU Munthilan dan Instagram NU Munthilan serta seluruh pemirsa dari seluruh Indonesia dan bahkan dunia, Mas Pepen. Iya, ya betul. Dari luar negeri sudah mengkonek ke kita. Iya. Assalamualaikum Sugeng Dalu, Sugeng Rawuh Saemudayanipun. Selamat bergabung dengan kami di Joglo Jeep Gunung Pring. Dan selamat datang pada guru saya. Guru saya Mas Harjanto ini. Kilurah Offroad, beliau itu Dewan Penasehatnya Offroad seluruh Indonesia. Jadi bat-batannya itu kalau kita sudah 10, 11, 12. Jadi selanjutnya saya serahkan kepada Mas Pepen, meskipun saya nanti tak gabung ikut guyon dengan Pak Janto. Jadi siap. Silakan, monggo. Oke. Pak Haji, ya terima kasih Pak Haji. Luar biasa ini baru kali ini kita kehadiran seorang dikatakan bintang tamu, tapi juga kalau tadi saya bacakan kok bisa Pak Haji ini menemukan sebuah mutiara yang kita belum tahu kita muncul di sini. Tapi mutiaranya dalam hal ini Pak Harjanto dengan penampilan yang sangat eksentrik ini. Sugeng Dalu Pak Harjanto, sehat Pak Harjanto? Sugeng Dalu, selamat malam, salam sehat selalu. Alhamdulillah. Pak Harjanto, ini saya dan rencang-rencang ini ada acara jagungan ini Pak Harjanto. Jadi salah satu kegiatan anak-anak muda bagaimana kita bisa menggali inspirasi ataupun nilai-nilai manfaat. Nah, alhamdulillah di sini Pak Haji ini orang yang sangat bisa nyengguyung anak-anak muda untuk bisa serawung. Nah, ini kita dipertemukan panjenengan. Kalau kami boleh tahu Pak Harjanto, tadi sekilas kami di belakang layar sudah sedikit ngobrol. Silakan Pak Harjanto memperkenalkan diri. Nah, dalamnya pundi dan kegiatan saat ini apa? Terus satu lagi mendefinisikan seorang Pak Harjanto seperti apa? Biar multi talenta. Kalau Pak Haji ya suhu air salah satunya. Ini kayak lebih istimewa ini enggak Pak Harjanto? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Haji dan Mas Pepeng dan teman-teman yang online di Facebook maupun Instagram pada malam hari ini. Izin memperkenalkan, nama saya Harjanto. Julukan saya kalau pas muda itu Jungleman. Wah, Jungleman karena wong seneng turut alas. Jungleman. Manusia hutan. Itu saya dapat julukan pas waktu saya ikut Rainforest Challenge. Rainforest Challenge itu kegiatan off-road tingkat dunia yang ada di Malaysia. Waktu itu tahun 2005. Tahun 2005. Teriring dengan berjalannya waktu, sekarang julukan saya sudah agak berubah karena semakin bahasanya ini semakin sepuh semakin tua. Jadi julukan saya teman-teman off-road ataupun budayawan-budayawan. Kalau manggil saya biasanya Kilurah Offroad. Oh, Kilurah. Jadi saya itu sebetulnya separuh orang otomotif, separuh budayawan. Otomotif dan budayawan. Di mana biasanya otomotif itu memiliki gaya hidup tertentu, tapi ini budayawan pasti akan lebih eksentrik, ini lebih aneh. Pak Haji, sedikit disambung, non sewu, panjenengan bisa menyerawungkan kita dengan beliau ini seperti apa Haji? Nah, sebelum nanti dilanjut Pak Harjanto. Kalau saya kenal dengan Pak Janto ya karena pengaruh Jeep itu. Jeep pengaruh off-road itu. Kalau orang Jeep, orang off-road ya harus kenal Pak Janto. Terus kita jadi semakin dekat karena sesama aneh. Anehnya ya sesama budaya, terus barang-barang antik, lukisan, dan memulai prinsip hidup yang sama. Ada beberapa prinsip hidup yang sama. Nah, jadi Pak Janto ya kan menceritakan detailnya kesamaannya di apa. Itu. Siap. Sebelum disambung, saya sedikit sapa lagi.
Sahabat yang mudilan, luar biasa. Bagi Anda yang belum bergabung, silakan Anda kabarkan kepada sanak kerabat. Malam ini sangat istimewa sekali. Banyak sekali akan kita gali dari seorang Pak Aji dan Pak Harjanto yang memiliki latar belakang sangat tidak biasa. Sangat tidak biasa. Dan silakan Anda yang belum bergabung di channel Facebook Enu Mudilan, maupun Anda yang menggunakan Instagram, silakan Anda gabung di Instagram Enu Mudilan. Silakan Anda kirim salam, doa, ataupun pertanyaan atau apa saja dengan narasumber yang sangat multitalenta pada malam hari ini. Baik Pak Harjanto, berarti sekilas panjenengan ini salah satunya kalau kita definisikan aktif di bidang off-road, atau mungkin kalau Pak Aji ini presiden joglo jeep, nah ini dalamnya panjenengan presiden off-road. Nah, gitu. Presiden off-road. Saya alhamdulillah dipercaya oleh rekan-rekan off-road, khususnya IOF. IOF itu Indonesia Off-Road Federation. Jadi gerombolannya orang-orang off-road di seluruh Indonesia. Kapasitas saya di situ, di organisasi itu saya sebagai ketua Dewan Pengawas Off-road seluruh Indonesia. Jadi ketua Dewan Pengawas Dewan Pengawas Off-road seluruh Indonesia. Tapi masih di sisi lain masih banyak ya, masuk ketua bencana, ya budayawan, ya macam-macam itu. Ini menarik. Kita gali sedikit dulu sebelum ke sisi yang eksentrik. Kalau dari segi off-road dulu Pak, sejak kapan jenengan bersentuhan, dan kalau gabung di dunia ini syaratnya seperti apa Pak? Ya off-road itu kan ada yang tipikalnya itu orang sudah punya dulu, terus kepengen melu off-road, bikin mobil off-road dan lain sebagainya, sehingga apa yang misalnya dia angen-angenkan, kepengen punya mobil off-road seperti Mas Aji, beliau punya mobil off-road. Pengen melu off-road itu juga macamnya juga banyak. Nah, terus ada lagi yang simpatisan itu nyun sewu, misalnya kepengen off-road tapi biayanya tidak punya, tidak memungkinkan untuk off-road. Kalau misalnya dipaksakan kan juga mengganggu kegiatan ekonomi keluarga. Itu juga bisa, mungkin sebagai navigator atau sebagai itu. Kita dengan teman-teman off-road tidak pernah membedakan, karena semua itu punya peran masing-masing. Jadi termasuk simpatisan yang sekiranya tidak menjemput bisa, nggih? Bisa. Berarti ada beberapa kegiatan off-road yang tidak hanya show di beda kendaraan, pasti ada kegiatan yang lain yang sifatnya mungkin sosial atau kemanusiaan. Baik, Pak Harjanto, kalau dari segi hobi, ini non sewu saya sedikit sapa. Malam hari ini dirangkum dalam sinau atau ngaji hobi. Kalau sahabat Enu Mudilan sudah biasanya ngaji di majelis, ini di majelis joglo jeep kita ngaji hobi. Pasti banyak sekali yang kita gali. Ini kita ngaji dari hobi. Sisi-sisi nilai kemanusiaan dan sosial, khusus di bidang salah satu hobi dulu, menurut Pak Harjanto. Dari pergaulan di dunia. Jadi gini, off-road ini dari sisi off-road dulu ya. Ya off-road dulu. Karena banyak hobi saya itu banyak yo. Off-road dulu. Dari sisi off-road dulu. Presiden. Jadi off-road ini kan salah satu namanya aja udah off-road. Off-road itu ora nang dalane. Tapi intinya gini, sebetulnya kadang-kadang orang itu melihat off-road itu sebagai brand image aja. Tapi ternyata itu sebetulnya enggak. Off-road itu juga yang tidak bisa dibeli. Dengan kita bermain jeep, dengan kita bermain off-road, baik itu mobil maupun motor. Off-road itu ada dua. Ada off-road 4x4, ada off-road 2x1. 2x1 itu motor trail. Itu yang tidak bisa dibeli bukan mobilnya. Yang tidak bisa dibeli unsur persaudaraannya. Oh, persaudaraan. Itu yang tidak bisa dibeli. Bahasanya cara orang Jawa tidak bisa dikerto aji nganggo wong. Tidak bisa dikerto aji pakai uang. Tidak bisa dinilai dengan nominal uang. Dengan materi. Dan sekarang Indonesia ini adalah negara yang nek di Arab sana watu tok isine, tapi di sana tidak pernah ada bencana. Sedangkan di Indonesia gemah ripaloh jinawi, tapi nyun sewu di sini juga banyak bencana. Betul. Kenapa kok banyak bencana? Karena perilaku manusianya yang ya istilahnya sudah
tidak membuat ekosistem itu berimbang. Ada yang seneng ngerusak lingkungan, wite ditebangi. Ya toh, kan menjadikan ekosistem kan jadi tidak seimbang. Nah, kalau tidak seimbang ya akibatnya yaitu ada bencana di mana-mana. Padahal bencana itu 90% diakibatkan oleh tangan manusia. Manusia, baik. Jadi off-road bersentuhan dengan alam. Kalau sedikit dari bentuk kendaraannya itu kan sangat familiar di lapangan, di alam. Kalau Pak Haji sedikit boleh nyambung, berarti ada beberapa kegiatan off-road itu tadi ada nilai persaudaraan. Kegiatan kemanusiaan itu apa yang pernah dilakukan mungkin kalau dengan Pak Janto? Kegiatan sosial dengan Pak Janto pas banjir Purworejo ya Pak Janto. Oh, pas banjir Purworejo, mobil-mobil kita kan bisa masuk, sementara mobil lain belum bisa masuk. Jadi bisa narik mobil kelas yang sedan nggak bisa masuk ya? Nggak bisa masuk. Off-road yang bisa Terus masuk. Pas Merapi ya kira-kira ada 9 jeep kita yang keluar untuk ngedrop logistik ya Pak Janto. Salah satunya di logistik. Kalau itu kan masa-masa muda dulu gitu. Masa muda dulu. Masa tua semakin edan. Pak Janto bahkan beli kapal sekarang. Beli perahu. Beli perahu untuk nolong orang-orang yang banjir. Dan tidak disewakan. Nah ini yang kadang kan aneh loh Mas. Beli perahu untuk apa? Ternyata untuk nolong bencana. Nah ini misalnya aspek-aspek dalam tanda kutip, aspek-aspek gila para off-roader kan. Berarti ada sisi lain, selain daripada pemanfaatan kendaraan di lapangan sebagai aksi kemanusiaan tadi, ada nilai sambung, pasti sisi kemanusiaan yang bersambung. Nah, ini menarik. Dari off-road tiba-tiba masuk kepada perahu tadi. Berarti membuka peluang sebuah kegiatan baru yang khususnya adalah aksi kemanusiaan. Nah, saya sedikit kali di sini Pak Arjanto sebelum ke hobi-hobi eksentriknya dulu. Aksi kemanusiaan panjenengan tadi Pak Haji dari segi off-road. Terus ada kendaraan baru, kapal. Ini seperti apa nih mungkin ceritanya? Jadi gini, karena saya banyak berkecimpung di bidang off-road dan banyak berkecimpung di penanganan bencana. Baik itu gempa di Bantul, baik itu misalnya Merapi meletus, baik itu kita belajar dari misalnya tsunami di Aceh, tsunami di Padang. Nah, dengan adanya seperti itu kita harus mulai belajar. Apa sih yang misalnya kita pas punya uang, apa sih yang bisa kita sisihkan untuk berbuat kemanusiaan dengan orang lain? Apa yang bisa kita sisihkan? Semampu kita aja, tidak usah perlu maksa. Tapi intinya dengan kita menyisihkan seberapa uang, meskipun nilainya ya tidak seberapa, tapi bisa migunani untuk orang lain. Dari sisi sosialnya, kadang-kadang ada orang yang berharap seperti ini. Lah gue kok tuku perahu apa yuk ngarep-arep banjir. Nah, ada. Bahkan saya kalau dulu ada cerita kisah Nabi itu, Nabi Nuh dianggap gila. Ini seorang Pak Arjanto. Ini ada yang saya ngomong seperti itu ada. Nah, cuman kan kita harus bersikap positive thinking aja. Minimal kalau saya punya perahu, kalau di daerah saya pas ada banjir, minimal saya bisa menyelamatkan harta-harta yang nominalnya jauh lebih berharga. Contohnya misalnya barang-barang elektronik. Barang elektronik kalau kena air pasti rusak. Betul. Saya beli perahu mungkin taruh kata 10 juta misalnya, 10 juta atau 15 juta. Beli perahu cuma harganya segitu. Tapi dengan hanya saya punya perahu, pas waktu banjir, saya bisa menyelamatkan kalau misalnya penduduk-penduduk yang punya laptop, yang punya TV, yang punya apa? Ijazah ya Mas. Yang punya ijazah, saya bisa masukkan ke situ. Nilai yang saya selamatkan jauh lebih tinggi daripada yang modal saya. Tapi utamanya ya kita nggak usah mikir nek wong sing yang menilai itu saya nggak urip. Ya wis berjalan apa adanya aja. Dan ketika panjenengan memulai, banyak mungkin orang yang belum paham dan arahnya mau seperti apa ya. Tapi itu bisa disikapi dengan apa namanya itu Pak Arjanto menyampaikan niat panjenengan di situ, sehingga melakukan sesuatu ketika enggak populer atau dianggap aneh, tapi punya keyakinan tetap jalan gitu nggih. Ya saya itu berusaha gini Mas Bapeng. Jadi
apa yang saya cita-citakan hidup saya itu, piye carane si urip hidup saya itu harus selalu berguna untuk orang lain. Cita-cita saya di tataran itu. Jadi saya berusaha untuk menyiapkan misalnya alat-alat untuk kemanusiaan, baik itu mobil off-road, baik itu yang kalau misalnya kita ada singso, kalau misalnya gergaji singso kita siapkan. Kita siapkan, kita taruh di tempat yang gampang dijangkau. Jadi misalnya suatu saat malam-malam misalnya ada angin ribut atau misalnya ada longsor, mobil kita udah siap, tinggal masukin aja. Apalagi dengan kondisi Indonesia ini yang tentu punya potensi bencana alam sangat berbunga terjadi nggih. Sebelum dilanjut Pak Aji dan Pak Harjanto, saya ingin menyapa sahabat NU. Monggo katuran kalau mau dirujuk dan dijamin. Niki wong rada salit. Sahabat Bulan, silakan Anda bagi yang mungkin sudah bergabung bisa kirim salam sapa ataupun doa dan pertanyaan juga boleh, silakan. Barangkali ada tim. Silakan Anda kirim salam sapa ataupun untuk yang Anda belum bergabung di Facebook NU Mundilan, Anda bisa add pertemanan di Facebook NU Mundilan 3 ataupun Anda yang belum follow di IG, silakan Anda follow di Instagram NU Mundilan. Dan malam hari ini acara jagoan puisan ini di dalam Pak Aji, tepatnya di Joglo Jeep Gunung Bering Mundilan. Sudah bergabung pada malam hari ini ada sahabat Fata Adi, Serawung kanti manfaati. Ada Mas Fatahillah, salam Serawung. Ada Pak Joko Samudro, salam manfaat. Pak Roybi hadir, sugeng sehat Pak Roybi. Kemudian ada Divan Basten Gayeng. Tentu pastilah dengan narasumber yang luar biasa ini, kudu Gayeng ini. Kemudian ada Pak Irsad Jaipong, absen. Pak Anas Husin Mubarok, menarik tema malam hari ini. Siap, silakan Anda bisa mengajukan pertanyaan jika ada hal yang ingin disampaikan. Pak Khairul Al-Muhibin, salam Serawung. Ini Mas Khairul. Tadi yang lagu tadi yang mengiringi backsoundnya itu adalah salah satu karya dari anak muda di lingkungan kita, Mas Khairul. Ini seorang penyanyi vokalis topeng ireng. Sekarang sedang memperdalam ilmu vokalnya, nyanyi lagu-lagu ya nuansa daerah lokal sini Pak Harjanto. Kemudian ada Mas Ijan Firdausi, hobi ngaji hobi. Nah ini ide Pak Aji. Ini idenya bagus. Kan bisa memberikan motivasi kepada yang lain. Baik, bagi yang belum nanti akan kami sapa kembali sahabat NU Mundilan dimanapun Anda berada maupun Anda yang bergabung di channel Instagram Mundilan. Baik Pak Harjanto dan Pak Aji, saya kembali ke Pak Harjanto. Ini sekarang kita coba ke sisi yang lain. Kita gali Pak Harjanto ini ternyata luar biasa. Tapi yang menarik tadi memang dari segi hobi, salah satu hobinya itu di off-road ataupun perangkat-perangkat di mana bencana di Indonesia ini punya potensi yang sangat mungkin sekali terjadi, sehingga bentuk persiapan itu luar biasa. Khusus di bidang ini Pak Harjanto, kendala seperti apa yang pernah dialami di aksi kemanusiaan seperti ini dan solusi apa yang coba dilakukan Pak di lapangan mungkin? Jadi gini, sebetulnya kendala itu kan karena kita itu kalau yang namanya bencana, sesiap apapun orang kena bencana itu pasti tidak siap. Mas Yos bendino latihan, kalau ada gempa bumi tenan, ya tetap nggak siap. Tapi kita sudah punya pengalaman-pengalaman yang pernah dilakukan. Misalnya pengalaman di gempa bumi di Jogja, di Bantul, itu kan kita jadi tahu. Jadi tahu. Contohnya misalnya, jadi misalnya di pucuk gunung ini nggak apa-apa, ini nggak kena gempa. Tapi dengan adanya kita survei ternyata di sini stok makanannya habis. Di sini nggak kena gempa bener. Tapi karena stok makanannya habis, karena kita punya tim survei, asesmen, sudah di asesmen, jadi kita tahu. Oh setiap hari di asesmen. Karena dulu saya pernah punya pengalaman
pada waktu gempa di Jogja itu saya pernah bikin pos Satgas IOF itu saya pernah bikin di Klaten itu selama 3 bulan kerjasama dengan Jarum. 3 bulan? 3 bulan. Jadi bencana itu macam-macam. Contoh kalau misalnya gempa bumi, yang pernah saya alami gempa bumi itu pasti tidak terbayangkan. Orang datang ke posko. Orang datang ke posko. Biasanya minta bantuan kan. Bantuannya misalnya Pak saya kurang selimut, kurang dan sebagainya. Itu sudah normal. Sudah salah satu hal yang normal. Tapi ada yang dari sisi yang lain ada. Pak, itu saya minta tolong untuk rumah saya dirobohkan saja. Kan itu hal yang tidak normal. Yang tidak lumrah. Tidak lumrah. Dan kalau orang dengar mungkin loh itu aneh gitu loh. Tapi kalau setelah kita cek di lapangan ternyata ini rumah kalau tidak dirobohkan ya memang bahaya. Membahayakan. Suatu saat misalnya ada orang yang masuk ketika nanti terjadi masih ada gempa-gempa susulan. Bahaya bisa rubuh. Nah itu kita kerjasama dengan perangkat desa baik itu RW, baik itu RT, RW, kelurahan. Kita bikin kesepakatan itu hal-hal pengalaman yang seperti itu. Kadang-kadang yang tidak ada itu. Kalau kita tidak pernah mengalami, ora iso cerita. Betul. Luar biasa. Jadi ada beberapa sejauh apapun persiapan namanya bencana alam pasti ada hal tak terduga. Tapi dari berbekal pengalaman selalu bisa mengantisipasi di situ. Dan tadi dikatakan tetap bermitra dengan pihak manapun yang punya concern atau punya perhatian ke situ. Bisa sponsor ataupun perangkat lembaga-lembaga terkait di situ. Baik, saya sedikit nyambung ke Pak Aji. Ternyata dunia off-roader ini sekali lagi bukan sekedar lifestyle. Nah, bagaimana Pak Aji mensikapi mungkin bukan sentimen terhadap sebuah hobi tertentu, tapi bagaimana menjelaskan mungkin ke generasi muda apabila mempunyai sebuah hobi yang kesannya kok cuman gagah-gagahan. Hura-hura. Padahal sebenarnya punya nilai yang lain, Pak. Off-road itu ilmunya lengkap. Yang pertama persaudaraan jelas. Terus memantapkan mental itu. Ketika mobil kita patah di tengah hutan atau di sawah, itu kan uji mental, Mas. Kalau trouble kecil ataupun besar terus harus nginap di hutan, itu kan uji mental. Gitu. Uji mental dari. Dan itu sangat mungkin terjadi. Sangat mungkin terjadi. Jadi itu memperkuat mental kita. Terus ketika naik ada tanjakan, kita nyetel kopling dan gas, itu kan sesuatu yang nimbang perasaan. Naik gas terus kan ya ceprol itu, menyeimbangkan rasa. Dan yang terakhir itu akan memperkuat persaudaraan juga. Ketika ngajak anak, ngajak istri di hutan itu memperkuat persaudaraan juga, mengagumi ciptaan Tuhan itu jelas. Meskipun untuk itu tidak mudah. Saya dengan Pak Janto itu sering diskusi rame dan melibatkan istri gitu. Misalnya off-road gitu Mas Janto. Misalnya kita bangun mobil ini. Habis misalnya 250 juta. Ini nominal yang goyang. Ini bukan apa-apa ya. Ini misalnya total habis 250 juta Pak Janto. Misalnya kita bangun habis 250 juta. Lah ini kan tidak mudah untuk mensinkronkan dengan istri ya. Dengan Menkeu. Dengan Menteri Keuangan. Jadi off-road itu ada ilmu sinkronisasi ya Pak Janto. Kalau Pak Janto saya punya PMU yang mana. Silakan suamimu bangun jeep ya. Nah, Pak Janto yang nyambung gitu. Jadi kadang-kadang itu gini, sinkronisasi yang namanya istri kan biasa toh. Iki duit kok wong golek duit kok digobi dibreh-breh. Ya tapi kita menyikapinya ya. Kalau kita orang jeep ya wajar seneng jeep. Nanti kalau kita orang jeep kok yuk biasanya seneng jeep kok yuk leren. Kudune istri harus curiga loh. Ada apa ini? Ada apa ya? Ada apa? Something wrong. Something lah. Jangan-jangan ada yang senengi yang lain. Ini. Apa ya mungkin timbul di situ biasa Pak? Saya juga meyakinkan sama teman-teman dan istri saya. Wis nek bangun over sak larang-larang iki sik murah, nek bangun rumah tangga anyar luwih anyar. Larang. Biarin bangun jeep daripada bangun rumah tangga baru. Larang. Lebih mahal. Dan bikin masalah. Bangun barang mati itu lebih aman. Bangun barang hidup. Iya, makanya itu. Luar biasa. Ada luar biasa Pak Aji. Ternyata banyak sekali hal dari sisi salah satu hobi saja tadi. Jadi tidak semata-mata sebuah gaya hidup. Meskipun
meskipun juga ada biaya, tapi banyak faktor sisi apa namanya itu kemanusiaan, sosial ataupun nilai-nilai kehidupan. Nah, di situ ada persaudaraan dan uji mental di situ. Nah, khususnya di anak muda ini kan juga bisa menggali lebih mendalam ketika akan menggeluti sebuah hobi. Baik, sekarang saya akan nyambung sesi off-road ini luar biasa meskipun belum habis ya, tapi sisi nggak habis itu. Nggak habis. Ya sekali. Bicara over terus nggak habis. yang anu ya persaudaraan ya. Persaudaraan. Kenal dari sampai jenderal sampai semua kalangan. Ini menit kalau dari tadi persaudaraan, ini ikatannya kan nun sewu lintas profesi, kemudian ada nggak ini lintas pendamping gitu Pak? Iya. Persaudaraannya di situ. Jadi pendamping keluarga. Persaudaraan yang tadi saya katakan apa yang tidak bisa dibeli di over itu ada persaudaraan itu. Jadi saya dengan bermain over ini, saya bisa berkenalan dengan rekan-rekan TNI Polri yang pangkatnya perwira tinggi. Saya bisa kenal baik dengan beliau-beliau tanpa dibatasi dengan oleh pangkat. Dan masih aktif juga di situ ya? Iya, masih aktif semua. Misalnya ada keluhan-keluhan yang ada di masyarakat seperti apa, karena kita tidak dibatasi oleh pangkat, kita menyampaikannya lebih gampang. Apa sih? Misalnya, sekarang kan kadang-kadang di apa yang saya lihat di masyarakat ini kan cenderung orang-orang sekarang ini cenderungnya hanya menikmati, tidak melestarikan, baik itu budaya, baik itu alam dan yang lain-lain. Nah, dengan kita bisa bersaudara, bersahabat dengan orang-orang banyak, kita bisa memberikan motivasi bahwa ayo kita sekarang jangan hanya menikmati, tapi kita harus melestarikan. Nah, mungkin dari pihak-pihak yang punya kebijakan kita bisa. Misalnya ada penghijauan, misalnya ada budaya-budaya yang harus tetap kita lestarikan, seperti budaya-budaya lokal yang kita lestarikan semua dengan adanya off-road. Makanya kan kalau pas pembukaan acara pembukaan biasanya kita tampilkan kesenian lokal supaya apa ya itu melestarikan. Nek wong latihan terus ora diketoki, ya bosen latihan, ya kan? Kesenian tradisional. Baik, artinya dari sebuah persaudaraan bisa menjadi sebuah sinergi ketika akan melakukan atau melaksanakan sebuah proyek. Tadi dari segala sektor, baik dari pemerintahan, tadi diwakili oleh TNI atau polisi yang masih aktif di sini ya, ataupun baik itu pemerintah. TNI, Polri, Pemda, dari pusat sampai daerah bisa. Itu sebagai sinergi ketika membuat kegiatan akan lebih mudah kliknya gitu ya. Iya. Baik, luar biasa Pak Aji. Nah, sekali lagi ini off-road memang sangat istimewa. Nanti bisa kita gali dalam ruang yang agak berbeda. Nah, sekarang dari sisi yang lain, hobi yang selain off-road. Nah, nun sewu, Pak Arjanto seorang off-roader tapi dengan berpenampilan seperti ini kan. Nah, ini orang agak aneh. Kalau Pak Haji agak gagah itu ya. Gagah dalam versi penampilan seperti ini. Nah, ini kan orang tanya ini dalang atau mungkin seorang seniman, dan tadi kami sempat dapat clue seorang budayawan. Pastilah bersentuhan kalau enggak urusan kemanusiaan, sosial juga kesenian. Salah satu atau hobi apa saja di luar off-road yang saat ini panjenengan geluti, dan sejak kapan Pak Arjanto menggeluti hobi selain di off-road ini? Sisi lain dari hobi saya selain off-road banyak. Contohnya misalnya saya senang budaya. Budaya, semua budaya yang ada di Indonesia saya senang. Karena budaya itu diciptakan oleh pendahulu kita yang memang punya IQ, yang punya adiluhung lebih tinggi jauh daripada kita. Sehingga nilai-nilai luhur yang ada di budaya itu nanti bisa kita terapkan di kita, bisa terapkan di anak-anak kita, bisa kita terapkan di sosial masyarakat, sehingga kehidupan pola kehidupan di masyarakat tentunya akan lebih baik juga. Karena sekarang itu
sekarang ini orang-orang yang bikin masalah ini karena sering melanggar etika. Oh, iya. Kalau kita sudah mendalami budaya apapun saya yakin baik. Iya. Jadi saya hobinya banyak. Kalau misalnya musik ya saya semua genre musik senang. Semua genre musik senang. Dari misalnya dari keroncong, dari pop, campur sari, lagu rock. Jawa, slow rock, Oh. pop. Misalnya tembang-tembang Indonesia sampai tembang-tembang Barat, saya hobi. Jadi bisa menikmati semua genre musik. Semua genre musik bisa. Wah, luar biasa nih Pak Haji. Kami sedikit sambung. Menikmati semua genre musik. Ini kan tentu nggak mudah untuk bisa menjadi penikmat semua genre musik. Kalau Pak Harjanto tadi semua genre musik. Sedikit kalau Pak Haji dari segi musik terbatas atau hampir sama gitu. Tidak seluas Pak Janto saya. Sebelum saya kembali ke sini ya, Pak Haji sendiri. Saya suka musik rock. Oh, rock. Mati-matian suka Metallica. Tapi sejak dekat dengan Pak Janto ya nyanyi lagu Jawa dan lain-lain. Karena kalau kita ke rumah Pak Janto itu harus nyanyi. Karena perangkat gamelan lengkap, perangkat musik lengkap ya kan. Jadi suatu saat kita akan live di sana nanti. Siap. Nah, sambung lagi. Berarti kalau dapat informasi dari Pak Haji di tempat Pak Harjanto sendiri ada sebuah alat dan juga uburampe. Nah, uburampe salah satu bentuk musik di sini. Apa saja Pak Harjanto dan panjenengan sejak kapan nun sewu menyenangi ini? Sejak muda atau mungkin ada momen tertentu ketika bergaul dengan sisi gini loh. Jadi kesenian mungkin. Alhamdulillah saya senang semua genre musik dan manfaat yang didapatkan dari semua genre musik itu juga hampir sama dengan over tadi. Sedulurnya jadi banyak. Oh, lagi-lagi itu yang istilahnya nggak bisa dibeli. Jadi saya senang musik keroncong. Saya bisa dengan bergaul dengan orang-orang keroncong. Orang-orang keroncong itu cara bergaulnya, cara berpikirnya hampir agak beda dengan orang-orang yang seneng rock. Iya kan? Beda. Tentunya beda. Beda. Kalau orang kan keras kan? Keroncong kan piye carane wis pokoke. Cara wong urip iki mat-matan. Cara wong urip itu piye carane urip semeleh. Ya, gitu kan. Nah, ini yang saya dapatkan dengan saya hobi banyak genre, saya jadi banyak teman. Kemana-mana juga saya tidak takut. Karena apa ya? Saya bisa masuk ke ranah itu. Sekaligus bisa mendeteksi berbagai macam jenis karakter manusia di situ, dari pengenalan musik di situ. Tadi salah satunya musik keroncong. Kalau Pak Haji itu yang agak rock and roll. Ini luar biasa kalau rock and roll atau metal nyambung ke kendaraan off-road kan klik keroncong, tapi ya, ini kan agak unik di sini. Nun sewu, pengalamannya agak banyak di bidang musik. Kalau musik ada yang panjenengan bisa di situ atau vokal? Semua alat musik saya senang. Jadi. Cuman yang saya bisa hanya gitar dan saya bisanya hanya vokal. Jadi kalau vokal saya bisa. Kalau bermain alatnya saya cuma hanya bisa gitar. Kalau vokal bisa. Tapi alhamdulillah anak-anak saya punya anak 3, laki-laki semua, gondrong-gondrong semua seperti saya ini gondrong-gondrong semua. Alhamdulillah seneng seni semua. Seneng seni semua, juga talentanya juga saya lihat juga bagus-bagus. Dari itu ya. Saya istilahnya apa ya? Istilahnya kalau seneng itu bisa seneng bareng. Orang ming bapaknya seneng musik, anaknya ora seneng kan repot. Menyetrumkan. Bisa menurunkan ke anak-anak. Sedikit kalau ke vokal. Pernah manggung untuk bernyanyi atau menembang panjenengan atau sebagai mungkin kelangenan, kesenangan saja? Kalau saya nyanyi itu hobi. Jadi nyanyi itu hobi. Jadi dulu sebelum Covid, sebelum Covid melanda seperti sekarang jadi pandemi ini, hampir setiap minggu itu kan saya dapat undangan karena di daerah saya termasuk
tokoh masyarakat, Nggih. banyak undangan. Nggih. Dan rata-rata di setiap undangan itu saya pasti diminta untuk nyanyi. Wah, Itu. jenis lagunya rata-rata apa Pak? Nah, jenis lagunya saya senangnya lagu itu biasanya lagu yang terkenal, cuma tidak setiap orang bisa. Oh, lagu terkenal. Tapi tidak setiap orang bisa. Iya. Tapi dan kadang-kadang apa ya? Ya kita tetap mengikuti genre-genre yang ada yang populer seperti sekarang. Misalnya Nyun Sewu lagunya masih dikempot almarhum. Itu kan sekarang kan masih booming. Saya tertarik tadi populer tapi enggak semua orang bisa. Seperti apa itu Pak jenis lagunya itu? Ya misalnya jenis lagunya kayak kalau barat misalnya kayak Lionel Richie. Oh, Lionel Richie itu kan agak susah. Lionel Richie. Ini tiba-tiba tadi ngomong keroncong langsung masuk Lionel Richie. Iya. Jadi alhamdulillah saya nyun sewu kalau misalnya teman-teman dengerin suara saya seperti ini, suaranya kemeng-kemeng, saya yakin mesti tebakannya mesti enggak yakin kalau bisa nyanyi, ya kan? Apalagi Lionel Richie. Betul. Tapi kalau misalnya saya pas sudah pegang mic, ya saya emang hobinya nyanyi. Jadi saya bisa menirukan suara karakter penyanyi lebih dari 25 karakter. Oh. Kayak dalang itu loh. Luar biasa. Multi talenta lagi di bidang vokal di sini. Sampai kemudian ini luar biasa satu lagi dari seorang Pak Arjanto. Di sini nggak habis kalau kita gali. Salah satunya adalah pandai menyanyikan atau mengolah vokal tidak hanya satu suara, dan hobi musiknya itu sangat bertolak belakang daripada orang umumnya. Tiba-tiba bisa keroncong, kok tiba-tiba menyebut nama Lionel Richie. Kita sebagai anak muda Pak Haji ataupun seluruh sahabat yang mudilan, mohon izin sedikit. Nah, boleh disumbangkan suaranya di acara pertama kali ada sumbang suara. Izin Pak Haji, monggo Pak Arjanto. Apa dulu ini? Apa saja tadi yang saya tertarik yang agak unik? Lionel Richie. Itu yang populer tapi tidak semua orang bisa. Atau monggo panjenengan ya, lagunya kalau Lionel Richie kan banyak. Yang terkenal kayaknya misalnya seperti lagunya Hello, Say You Say Me, lagunya Stuck on You. Stuck on You. Stuck on You itu kan lagu Stuck on You, got to feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Ya, tepuk tangan. Kalau keroncong beda lagi. Boleh sedikit di keroncong. Keroncong misalnya Istanbul. Oh, jauh di mata, dalam kenangan wajahmu tetap terbayang. Istanbul. Tepuk tangan. Luar biasa. Mulai dari barat kok tegak keroncong nembang. Ini nah, kalau selain tadi vokal, nek jenengan saya dari mana belajar? Kadang kita selalu bertanya, seseorang punya keahlian, akan tanya, dulu belajar di mana? Dulu sekolah di mana? Bisa standarnya gitu saya. Kalau seorang Pak Arjanto dari sisi ini, dari mana panjenengan sinaunya? Jadi gini, agak unik memang. Diceritakan pun agak unik, ya kan? Tidak lumrah lagi. Tidak lumrah lagi. Karena orang-orang biasanya orang pintar musik kan sinaunya dengan guru musik. Ya, betul. Ya kan? Sementara saya tidak. Saya punya pengalaman itu miara burung itu banyak. Oh. Jadi miara burung itu banyak. Dan masuk hobi lain lagi nih. Ya ini hobi lain lagi. Nyambung. Tapi itu bisa dikelingkan dengan nyanyi, jangan salah loh. Ya memang kita harus punya bakat dulu. Tapi bakat dikelingkan dengan itu bisa. Jadi gini, kita piala burung. Saya dulu tahunya itu cuman orang suka kontes burung. Orang suka kontes burung. Ini burung ini bagus, ini burung murai batu. Terus ini satunya lagi ini jalak, ya kan? Ini murai batu ini mau dikasih suara jalak. Berarti yang ini ditutup kan? Yang ini ditutup. Bahasanya kalau misalnya orang burung itu bahasanya ini burung murai ini dimasteri supaya bunyi jalak. Bunyi jalak ditutup itu. Ditutup. Ternyata orang itu seperti itu bisa.
Kalau kita itu dengerinnya lagu sampai detail, sampai nafasnya ngambilnya seperti apa, asal punya alatnya, nanti kita bisa kita bisa nyocokkan suaranya. Jadi ternyata gini, saya punya ilmu yang nyun sewu yang kadang-kadang kalau saya belajar di guru musik pun tidak bisa nerangkan. Tidak ada di kamus atau Gak di ada. kurikulum Gak ada. musik Gak ada. Jadi misalnya gini, saya mau nyuarakan suara Ebit GAD. Nah itu kan saya tanya guru musik kan nggak tahu caranya nyuarakan Ebit GAD. Orang kan biasanya kan bisa menyuarakan paling kan satu dua karakter vokal kan. Sedangkan kalau beberapa karakter vokal kan kita kan harus tahu karakternya vokal gimana, terus ini nadanya di mana. Nah yang saya pelajari itu kan karena saya belajar sendiri dan karena saya dari belajar sendiri itu otodidak berarti. Saya menyiapkan alat-alat sendiri untuk belajar untuk menemukan ilmu yang di pelajaran musik tidak ditemukan di situ. Berarti penemuan sebuah ilmu yang tidak ada di pakem musik nggak ada. Nah, tapi kalau misalnya saya belajar nyanyi ya saya fokus nyanyi sehingga apa yang saya nyanyikan itu bisa saya nikmati, bisa orang lain menikmati. Jadi penyampaiannya lagu itu bisa sampai ke audien. Gitu. Nah ini seorang penyanyi ada istilah orang mungkin bisa nyanyi dan orang pinter nyanyi. Seperti apa kalau menurut Pak Arisanto? Ada nggak perbedaan orang nyanyi itu sebatas suara bagus itu udah baik atau ada sisi lain yang mungkin bisa diperhatikan kalau ya nyanyi itu kan gini, Mas Abang. Nyanyi itu kan bahasanya sebuah kata-kata yang diberi nada. Intinya kan orang nyanyi itu kan menyampaikan pesan untuk disampaikan ke audiens. Untuk disampaikan pesannya itu bisa nyampe enggak? Kalau orang yang bisa nyanyi ya dia nyanyi bisa. Orang dengerin bisa dengerin. Tapi pesannya mungkin tidak sampai. Rasanya enggak sampai. Kalau misalnya lagu ini Didi Kempot. Didi Kempot misalnya lagu ini yang terkenal misalnya Cidro itu kan dikhianati kan. Dikhianati. Itu kalau misalnya yang nyanyi pinter nyanyi. Itu bisa sampai. Contoh bisa mestine hati kina longso kan nyampe kan? Nyampe kan? Tidak sekedar suaranya bagus, tidak suaranya bagus tapi rasanya sampai. Caranya mengolah vokal supaya nada-nadanya itu bisa sampai ke perasaan audien ini seperti apa. Nah, gitu. Dan jenengan tidak punya basic sebagai seorang guru ataupun keahlian di akademisi di bidang nyanyi nggak ada. Nggak bisa. Pak Haji sedikit, kalau panjenengan di bidang seorang akademisi menemukan sesuatu yang baru di sebuah ilmu, itu kalau nggak salah udah masuk jalur profesor, Pak. Otodidak. Orang-orang otodidak itulah yang justru menakutkan. Ya. Anak-anak IT yang bukan orang IT itu kan malah hebat. Orang-orang otodidak itulah yang justru menakutkan. Ya. Pak Janto ini bukan gurunya nih, tapi penyanyinya malah menakutkan. Maksudnya jos gitu. Jadi seorang akademis itu tidak takut pada murid-murid yang rajin, tapi orang-orang yang otodidak seperti ini. Kalau di akademisi kan ada dua jalur, Mas. Ada jalur akademis, ada jalur sertifikasi uji kompetensi. Kalau Pak Janto ini di uji kompetensi nyanyi, maka dia akan lolos di jalur kompetensi. Tinggal ngambil ujinya kan dan mesti lulus. Gitu. Luar biasa. Sebelumnya saya sapa sedikit lagi Pak Arjanto dan Pak Haji. Sebelum bulan yang mungkin tadi sudah bergabung atau belum menyimak, ada kami sapa kembali. Ada Mas Ana Sosin Mubarok, ada Mas Uta MCI, ngaji hobi mengaji, NU Nepen hadir. Ada Mas Adi Top Markotop, ada Mas Denny Septa, Karawang hadir. Ini dari Karawang. Nah, terima kasih.
dari Jakarta nih. Ada Mas Ismail, ada Mas Rajin Maru, pas banget temanya ajib. Ada Muslimat NU Nemben hadir dengan Facebook, Sendiko Dawuh. Kemudian ada Mas Jatmiko menyimak dari Magelang. Ada Mas Muhammad dari Sleman, Yogyakarta. Baik, sahabat Mundilan, bagi Anda yang belum bergabung, sekali lagi kami sarankan untuk bisa add pertemanan di channel Facebook NU Mundilan 3, maupun Anda yang belum bergabung di Instagram NU Mundilan, silakan Anda bergabung follow Instagram NU Mundilan. Dan acara malam hari ini, terima kasih kami ucapkan atas seluruh pendukung acaranya, di antaranya Nareswari Decoration, Gatot Bandar Helm, Gudang Kartu Mr. Adel, dan spesial Rumah Budaya Joglucip Gunung Pring Mundilan. Baik, kita sambung ke narasumber Pak Aji dan Pak Harjanto. Banyak sekali dari sisi hobi yang akan tadi sudah disampaikan. Saya sedikit menarik ke belakang. Dalam menjalani hobi, ini mungkin bagi para pemula. Ini kan tadi sudah disinggung 3 jeep mempunyai nilai yang mahal. Kadang ada hobi-hobi tertentu ini dari sudut keluarga, Pak. Bagaimana cara menjelaskan kepada keluarga yang mungkin seleranya berbeda? Tadi kalau dari segi jeep sudah, mungkin dari segi yang lain ada enggak? Mungkin dari waktu ataupun dari selera yang berbeda. Apakah diajak atau cukup diberi pengertian tadi atau perlu dilibatkan untuk menikmati hobi agar keluarga itu juga bisa nyambung itu, biar gak banyak protes, Pak. Jadi gini, selain yang tadi, Mas Pepeng dan Mas Aji. Jadi sebenarnya hobi-hobi yang positif, mungkin kan beda dengan orang yang tidak punya hobi. Saya nggak bisa ngomong. Tapi orang tidak punya hobi pun, kalau memang dia bergaul dengan orang yang memang hobi, apalagi dia bergaul dengan hobinya yang meskipun ekstrim tapi benar. Saya yakin dengan dia melihat apa yang dia merasakan, saya yakin pasti ada ketertarikan. Baik itu sedikit maupun banyak. Nanti dia juga pun pasti pengen ikut mencoba merasakan apa sih sensasinya hobi itu. Jadi diberi ruang untuk terlibat juga. Oh iya dong. Enggak sekedar sudah ini pokoknya urusan laki-laki enggak perlu tahu juga di situ. Karena nyon saya potong dulu. Hobi itu kan yang dicari kan sensasinya semua. Sensasinya semua. Hobi off-road misalnya, kita pengen punya sensasi wisata adrenalinnya supaya bisa naik turun seperti apa. Hobi nyanyi. Hobi nyanyi kan kita juga bisa bahasanya kalau kita sudah nyanyi itu, di samping kita nyanyi itu menghibur orang, juga menghibur diri sendiri. Nah, kita belajar nyanyi yang baik. Kalau kita bisa belajar nyanyi yang baik, menyampaikan lagu-lagu yang bisa diterima audien, bisa dirasakan audien. Tentunya, apalagi sekarang dengan adanya era digital era milenial seperti ini, sekarang kita kepengen nyanyi bisa diupload di YouTube, bisa diupload di Facebook, bisa diupload di mana-mana. Mungkin kita masih banyak kekurangannya, tidak usah takut kalau untuk dikritik, gitu. Untuk dikritik, jangan terlalu puas kalau misalnya ada orang menyanjung. Ya itu. Tapi setidak-tidaknya pengalaman yang artinya pengalaman hidup yang pernah saya alami dengan saya punya banyak hobi. Dan hobi itu rata-rata hobi positif, pasti juga menimbulkan nilai-nilai positif, baik itu di keluarga, baik itu di kalangan sekitar kita, baik itu di sekitar orang banyak. Kira-kira seperti itu. Baik, jadi
keluarga bisa dilibatkan sehingga nanti akan melihat secara realnya bahwa banyak asas manfaatnya di situ. Non sewu, kalau Pak Haji, apakah juga dilibatkan termasuk praktek di lapangannya? Dilibatkan, selalu diajak. Dan Iya. selalu diberi logika-logika berpikir yang juga masuk gitu. Kadang kita ajak bicara harga bahwa hobi kita itu juga investasi sebetulnya. Bukan sesuatu yang terus hilang, Pak. Misalnya jeep. Itu bukan sesuatu yang hilang, motor antik. Itu bukan sesuatu yang hilang, tapi itu sebetulnya juga investasi, Pak. Investasi. Ketika diberi pemahaman seperti itu, kadang keluarga jadi paham juga, oh ini bukan sekedar hobi. Jadi ada sisi-sisi lain di samping sebuah kesenangan yang punya asas manfaat yang banyak sekali, nilai investasi. Ada nilai investasi. Boleh disambung, Pak Harjanto, menggabungkan sebuah hobi selain punya sisi-sisi tadi kemanusiaan sosial, nilai materi dalam arti mungkin investasi atau jenisnya. Monggo Pak Harjanto, kalau dari sudut pandang Pak Harjanto. Alhamdulillah gini Mas Openg, jadi saya punya hobi yang sekian banyak. Karena saya punya teman yang sekian banyak juga. Rata-rata hobi saya itu bisa mendatangkan uang. Tetap ada sisi rata-rata, bukannya tetap ada. Rata-rata hobi saya itu bisa mendatangkan uang. Bisa mendatangkan uang. Contohnya bodoh-bodoh gini loh. Kita misalnya seneng nyanyi. Ternyata ada teman nawarin gitar. Gitu? Nawarin kan karena kita sering beli kan nawarin gitar. Nanti tinggal di-share ke grup apa. Ini ada orang teman kita mau jual gitar nih, siapa yang mau minat. Kita bisa dapat istilahnya bisa dapat rezeki dari hobi itu. Nah, sedikit banyak itu kan kita nggak ngerti karena itu yang kuasa Tuhan kan. Tapi intinya semua hobi kalau ditekuni, apalagi sekarang dengan adanya medsos, saking gampangnya untuk istilahnya jadi seleri, jadi duit. Gitu. Jadi ada sisi yang nggak begitu tampak. Jadi image bahwa hobi itu terkesan menghamburkan, tapi bisa juga mendatangkan materi di situ. Jadi image ini sudah terpatahkan oleh para pakar hobi, sudah dibuktikan. Jadi Anda sahabat bagi Anda yang takut untuk mempelajari hobi, bahwa hobi tidak semata-mata menghamburkan uang, tapi justru bisa mendatangkan nilai materi juga. Baik, luar biasa. Sebelum ke sesi terakhir, dalam menjalani proses ataupun kegiatan hobi di sini Pak Harjanto dulu, pastilah punya beberapa potensi ataupun peluang pergaulan yang begitu banyak dan sisi non saya mungkin negatif. Bagaimana kita mendeteksi dan memproteksi diri? Nah, kawannya kan banyak nih dari berbagai jenis kebiasaan dan orang. Monggo Pak Harjanto. Ya intinya gini. Kalau saya sih sebetulnya karena saking bergaulannya dengan saking banyaknya kan, yang bisa membatasi diri kan bukan orang lain, bukan keluarga kita, tapi harus kita sendiri. Bahasanya itu sebetulnya itu gampang kok. Kalau kita mengenai hal-hal yang kebaikan, misalnya contohnya yang menimbulkan penyakit, itu kita itu harus belajar gini. Nek wong geduran iso diwakilke, tapi nek loro ora iso diwakilke. Itu hal yang gampang. Ya Mas Haji. Cocoklah nek genduri iso diwakilkan. Tapi kalau sakit enggak bisa diwakilkan. Makanya belajar dari itu, makanya kita harus belajar hidup sehat. Belajar hidup sehat. Hidup sehat. Loh saya hobi itu dari tahun 90 sampai sekarang. Bahasanya nek tadi hobi ngentek-entek duit. Tapi karena hobi saya itu juga bisa mendatangkan uang, makanya saya langgeng hobi saya sampai sekarang. Itu pun juga saya tidak gampang terpengaruh dengan rekan-rekan yang lain. Zaman dulu mungkin belum ada undang-undang narkotika. Seperti sekarang, gitu. Dan secara fakta itu memang ada. Iya. Dulu zaman dulu itu teman, kalau misalnya saya nyun sewu seneng ganja, seneng nyimeng, saya pergaulannya dengan orang-orang seperti itu. Kan gampang kan? Peluangnya besar. Tapi karena saya selalu berprinsip bahwa nek loro kuwi ora iso diwakilke, nek genduren iso diwakilke. Karena loro tidak bisa diwakil, saya berusaha untuk hidup sehat. Hidup sehat. Hidup sehat.
Jadi sampai sekarang pun saya juga tidak pernah yang namanya minum alkohol. Terus apalagi narkotik, saya tidak pernah berani untuk nyoba-nyoba juga, tidak pernah. Minum kopi kalau misalnya tidak dipaksa, oleh misalnya pas kita bertamu dengan di tempat seseorang yang harus ngopi juga saya tidak ngopi. Terus apa itu bahasanya kerian saya juga tidak pernah, pijetan saya tidak. Tapi sebetulnya itu gampang. Jadi membentengi diri dan keras terhadap diri kalau khusus tadi mungkin pendekatan kesehatan ya. Baik, kalau saya sedikit sambung ke Pak Haji tadi, salah satu hal negatifnya disinggung mengenai dunia narkoba dan seterusnya. Dan saya kira itu fakta di kawasan orang-orang yang juga punya hobi. Tapi ada tips untuk proteksi dari sudut pandang kesehatan. Kalau dari godaan yang lain dari Pak Haji di sini, selain daripada sisi ini, ada godaan yang lain, apalagi orang otomotif. Saya singgung otomotif karena seorang yang ganteng dengan kendaraan yang gagah, siapa yang nggak punya penggemar? Bagaimana Pak Haji memproteksi diri? Memproteksi diri. Jadi kadang ada godaan, misalnya gampangnya Mas untuk wanita misalnya. Boleh bonceng enggak? Boleh bonceng enggak? Ya udah kita fokus saja. Tapi kalau di hobi itu ada dua hal. Kan itu bukan forum pengajian itu. Jadi kalau kita ngelarang teman ya jangan keras-keras itu. Misalnya teman minum dan kita enggak minum, jangan ngomong itu haram atau apa itu. Nanti ngerusak. Ya kan? Ngerusak interaksi sosial. Tapi pelan-pelan itu. Kalau saya kalau ada teman yang minum ya udah. Terus kalau misalnya diajak, maka saya selalu terang saya tidak minum. Akhirnya di kalangan hobi terkenal bahwa itu orang suci, jangan diajak minum ya. Nah, itu sudah enak. Gitu. Sudah kita tampakkan identitas kita kalau kita tidak melakukan gitu. Tapi kalau melarang ya jangan langsung keras seperti anak kita. Ini kan di hobi, tapi terus kalau kita melakukan sesuatu yang baik ya jangan terus misalnya baru off-road, pasukan dihentikan, kita sholat jamaah dulu. Tidak seperti itu. Nah, ini ngajak tapi misalnya ya kita berhenti, kita sholat. Kita sholat, nanti akan ada yang ikut misalnya. Jadi jangan ngelarang terlalu keras, tapi juga jangan ngajak terlalu keras. Cukup memberikan, ya ini kita. Akhirnya nanti akan banyak yang mengikuti Mas Janto. Misalnya itu. Setuju dengan apa yang dikatakan oleh Mas Haji itu. Jadi ya ya kita itu memberikan teladan yang wajar. Dia itu wajar aja apa yang kita kerjakan. Apabila kita mengerjakannya itu dengan hati ikhlas tulus, itu pasti beda dengan modus. Karena modus itu pasti ora awet, tapi nek tulus pasti awet. Bahasanya kan seperti itu. Nek nglarang ya ora semang nemen-nemen, nek ngajak ya aja nemen-nemen gitu loh. Ya itu. Jadi tapi kalau kita yang disampaikannya dengan hati ikhlas, kita memberikan contohnya yang kontinu, yang dengan kebaikan, saya yakin orang pasti akan ngerti tentang kita. Dan akan segan dengan iyalah. Segan untuk hal yang negatif, tapi tetap persaudaraan dari sisi yang positif. Oh, tapi jangan ini loh. Saya nggak senang juga segani. Saya kepengen jadi wong ditresnani. Tapi ditresnani. Kalau sekarang segini wedi sesuk ora nang ngarepe dadi wani kok. Nek wong ditresnani. Ojo seneng, ojo bangga dadi wong disegani, ojo bangga. Seneng wong dadi ditresnani. Takoni sing aneh saiki. Wong apik iki sing piye? Ini ke sesi akhir. Wong apik sing piye Mas indikatornya? Di sesi akhir ini Pak Harjanto dengan pergaulan berbagai macam jenis manusia, ada dua hal di sini. Satu, pertama bagaimana mendeteksi karakter manusia. Orang yang baik itu kados napa? Terus yang kedua, bagaimana kita mendeteksi diri kita sendiri atau introspeksinya seperti apa? Monggo. Jadi sekarang itu orang baik itu ada dua loh. Tadi yang saya katakan, baik memang baik, baik karena ada modusnya, kepentingan, karena ada kepentingan. Nah, tapi sekarang memandang orang hidupnya benar itu gampang kok kalau sekarang tuh. Sekarang lebih gampang. Dengan misalnya. Nah, sekarang kan hampir semua orang kan punya telepon genggam, punya HP.
Kalau orang itu misalnya ya, kalau misalnya orang itu kurang bener, itu pasti ditelepon juga pasti langsung diangkat. Kita tidak dengan orang tidak kenal dengan, misalnya ada orang telepon, kita orang nggak kenal. Kalau orangnya itu bener, pasti juga diangkat, pasti akan diangkat. Tapi juga sebaliknya gini, kalau memang orangnya sekarang bener, kalau misalnya pas di posisi sibuk, dia tidak angkat. Tapi sebentar dia tidak sibuk, pasti dia akan telepon balik. Apa sih? Jadi ketika dihubungi tidak was-was. Orang was-was. Siapa ini Nah, kan? kalau kita orang apa ini? Kalau orang kita bener, waduh ki akeh dhewe kokan utang tak utang itu kan bisa. Aja toh. Atau cocok wingi sing tak salahi malah gitu ya. Yang jelas itu gampang kok. Sekarang itu nek nyari orang bener itu anggere wong kok asal orang kok tidak gonta-ganti nomor telepon. Terus teleponnya hidup, terus telepon gampang, di WA gampang. Oh, berarti orangnya bener. Oh, luar biasa. Sekarang sangat indikatornya itu lebih gampang. Tapi kalau orang-orang modus, ya pertama pasti baik, tapi lama-lama dihubungi susah. Kalau ya gitu-gitu. Dan ini pasti dari pengalaman analisa yang dari berbagai macam jenis pergaulan Pak Harjanto di sini. Iya, rata-rata semuanya seperti itulah. Pak Haji, boleh menambahkan dari sisi ini mendeteksi orang tadi, salah satunya adalah ketika dihubungi tentu mudah, artinya tidak was-was. Andaikan belum direspon akan direspon balik di waktu yang selanjutnya. Mungkin ada tambahan untuk sisi ini. Tetap harus gitu. Kecuali memang jam tidur ya kan. Ya. Tapi kalau yang disampaikan Pak Janto itu kan memang real gitu. Termasuk di pekerjaan. Ketika ada karyawan baru ataupun saya menilainya tetap dari itu. Ketika di WA, di telepon responnya cepat, terus siap, itu berarti sudah indikasi itu Pak. Indikasinya baik. Indikasi baik. Loyalitasnya baik. Dari segi profesionalitas pekerjaan akan kelihatan di situ. Kan sudah niat bekerja. Kalau Pak dari segi persaudaraan atau perkawanan tadi. Baik, sekarang untuk mendeteksi diri kita itu dalam kondisi yang waras atau setengah waras atau sehat jasmani rohani, olah pikir. Terus mengintrospeksi seperti apa Pak Harjanto? Kalau saya sendiri ya, kalau saya sendiri saya bukan istilahnya bukan murui bukan. Sekarang orang itu kan cara berpikir itu sekarang bahasane cara wong Jawa. Yang tatarannya agak tinggi, sekarang banyak orang yang tidak semeleh. Tidak semeleh itu tidak bisa bersyukur dengan apa yang kita punya. Wis ngerangsang wae, wis sugih tapi hatinya miskin. Masih kurang terus. Serakah. Piye caranya kita menanamkan ke diri kita bahwa apa yang kita punya, apa istilahnya misalnya rezeki apa yang kita punya, atau misalnya kekayaan apa yang kita punya, itu harus jauh, kekayaannya jauh di bawah hati kita. Jadi hati kita itu harus lebih kaya jauh daripada kekayaan kita. Itu belajar dari itu. Terus memanage tentang hidup yang benar. Supaya kita itu bisa semeleh. Kita harus selalu berpikir positif. Berpikir positif. Ya toh? Harus selalu berbuat baik dengan orang lain. Cara misale wong nandur pari tukul sukit yo jarke wae. Kita nanam kebaikan ono wong nyelelek yo jarke wae. Gak usah pikir tukul suketeki ndak masalah. Enggak masalah. Tetap lanjut. Sampai kita di titik ini, kalau kita hidupnya sudah bener, itu pasti nek wong uripe urung bener, itu gampang kok. Kepengin turu ora iso turu. Kepengin tidur pasti susah. Mau itu berarti tidur susah. Itu berarti manajemen kalbunya belum benar. Kalau kita manajemen kalbunya benar, ini sekarang nih, saya habis wawancara, kepengin tidur, ya sudah tidur, bener itu sudah bener. Nek iso turu berarti bener. Tapi kalau nek kepengin turu urung iso turu, iso mikir iso kulis-kulis, itu pasti ada yang something wrong. Pasti ada yang salah. Pasti ada yang salah. Bahasane urip iki urung iso nyelehke ati. Tidak bisa selalu bersyukur. Bersyukur. Luar biasa. Aplaus untuk Pak Harjanto. Satu clue bersyukur yang diwujudkan, dan sahabat Numunilan di mana Anda berada, ada satu clue sederhana
nek mau tidur itu gampang, berarti hidup Anda sudah lumayan sumeleh atau bener. Tapi mau istirahat kok ketap-ketip, ketak-ketik, nah itu boleh di manajemen kalbunya belum benar. Itu belum benar dan Anda perlu periksa kepada diri sendiri gitu kan. Baik, terima kasih Pak Arjanto, luar biasa. Tentu kami diizinkan lain waktu untuk nyambung menggali lebih dalam dari seorang Pak Arjanto yang ini baru saya kira belum ada 50%. Nah, tapi clue-clue tadi ataupun beberapa message tadi cukup sangat berarti bagi kita. Sebelum ditutup closing statement bagi kami untuk anak-anak muda, Pak Arjanto. Pesan anak-anak muda. Sekarang kita generasi non sewu panjenengan senior. Nah, tentu anak muda ini sedang melaksanakan sebuah perjalanan agar bisa satu tetap bisa menjadi orang baik dan khususnya bisa bermanfaat. Monggo Pak Arjanto. Ya, untuk rekan-rekan muda khususnya. Jadi misalnya kita punya hobi, apa yang kita punya hobi tekuni. Yeah. Tekuni dengan sendirinya orang akan mengakui. Kalau kita selalu eksis, nanti kalau kita misalnya sampai terkenal pun harus dengan cara yang baik, harus dengan cara-cara yang bijak. Jangan kita kalau kepengen terkenal dengan cara-cara yang tidak elegan. Tidak elegan. Nah, tapi dengan menunjukkan karya kita. Karya kita yang bisa diakui dan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Nah, itu. Sekarang kan sangat banyak. Dan saya yakinlah sekarang anak-anak muda sekarang itu pinter-pinteran. Pinter-pinter yang saya harapkan adalah pertama jaga etika, yang kedua harus selalu dipupuk loyalitas. Etika, loyalitas. Loyalitas. Itu. Agama tentunya pasti. Tapi ini yang dua ini juga jangan ditinggalkan. Karena dengan adanya itu pasti nanti kita punya ide-ide apa yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Saya yakin kadang-kadang orang menyikapi orang sukses kan kalau pangkatnya udah tinggi kalau saya melihat orang sukses itu bisa bermanfaat untuk orang banyak. Kehidupannya mungkin bisa setiap hari. Dan orang lain bisa mengakui bahwasanya orang itu baik, orang itu bisa bermanfaat. Itu yang saya akui baru itu orang sukses. Baik, wah luar biasa. Terima kasih Pak Arjanto. Pesan tadi etika dan loyalitas diantaranya dan mendeteksi orang baik, sukses tidak harus dari sudut pandang materi ataupun jabatan, tapi asas salah satunya adalah asas manfaat pada orang lain. Tambahan closing statement dari seorang Pak Aji sebagai Sohibul Bait. Dan yang rawuh narasumber yang luar biasa ini. Monggo Pak Cik. Hobi yang luas dan pergaulan yang luas seperti Pak Janto ini. Hobinya jeep jelas. Motor antik banyak. Burung ada 100-an. Banyak. Termasuk burung yang di bawah sekarang. Lesung mebel-mebel antik banyak. Di situ indikasi bahwa Serawung kita itu luas. Kalau Serawung luas, pergaulan luas, berarti antena kita itu tinggi. Radarnya tinggi. Sinyalnya bisa kuat. Sinyalnya kuat. Dengan begitu kita itu punya jalan lebih banyak untuk migunani, untuk bermanfaat. Amin. Bermanfaat bagi orang yang lebih banyak, memberi inspirasi. Kalau saya itu closing malam ini. Aplaus untuk dua narasumber kita malam hari ini. Dengan berbagai macam serawung, aneka ragam seseorang, khususnya di bidang hobi, itu akan mempertajam antena kita yang Pak Haji sampaikan semakin tinggi, tapi juga membuka ruang selebar-lebarnya untuk bisa lebih bermanfaat dengan slogan dari seorang Pak Haji, Serawung Migunani. Baik, terima kasih narasumber pada malam hari ini. Sekali lagi kami ucapkan Pak Haji dan Pak Arjanto, mohon izin lain waktu bisa sharing kembali. Dan para sahabat yang di mana Anda berada, malam hari ini selesai acara Jagungan Podcastan yang disiarkan langsung dari Juglujib Gunung Mering Mundilan. Dan kami ucapkan terima kasih seluruh pendukung acara malam hari ini. Ada Nareswari Decoration, Gatot Bandar Helm, Gudang Kartu Mr. Adel,
dan khususnya Rumah Budaya Joglucip Gunung Pring Mudilan. Mohon maaf kalau ada salah kata dari saya. Terima kasih atas segala atensinya. Salam terasi dan inovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.